Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. 5, 4, 3, 2, 1, and open the door. Sayyidina Ali aja mengatakan begini, ana abduman allamani harfan wahida. Aku adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Sayyidina Ali ngajari satu huruf, beliau rela disebut dengan budak. Saya tahu bahwa di dalam sejarah para habaib telah menjadi gurunya para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Kiai Maimun Zubair, dan kiai-kiai. Karena mereka adalah guru-gurunya guru saya, maka saya lebih pantas. Mungkin kalau ada kalimat yang lebih jelek daripada budak, sematkan saya dengan itu, tidak apa-apa. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Datang Habib Samjindan, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutupkan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan itu cuma wadahnya aja. Bisi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjincitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahli bait, maka dia cuman surah lah hakikah. Cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang tapi Al-Quran. Bukan saya yang tapi Al-Quran. Cinta Allah itu Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu. Sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu. Sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Menikahi syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya begitu saja dari para hamba, melainkan Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang ulama pun, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin dan panutan mereka. Lalu mereka ditanya tentang hukum agama, maka mereka menjawab tanpa dasar ilmu, sehingga diri mereka sendiri tersesat dan mereka menyesatkan orang-orang selain mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang berfatwa tanpa ilmu terjerumus dalam kesesatan dan menjerumuskan orang yang meminta fatwa kepadanya ke dalam jurang kesesatan. Keduanya sama-sama tersesat. Hal ini dikarenakan orang yang berfatwa dengan kebodohannya telah berfatwa tanpa dasar ilmu, sedangkan orang yang meminta fatwa telah meminta fatwa atau bertanya tentang hukum agama kepada orang yang tidak berhak dan tidak layak untuk dimintai fatwa.
Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan, tidak boleh meminta fatwa kepada selain orang yang berilmu dan terpercaya.